maju. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya Citraan Kusuma Dewi dari CGP Angkatan 7 ingin mewawancarai Bu Eka. Apakah Bu Eka ada waktu? Insya Allah bisa. Terima kasih Ibu Eka. Bisa kita mulai wawancaranya? Bisa. Ya. Ada tempat yang kira-kira kita bisa ngobrol enak ya Bu Eka? Ada. Oh, berarti di sebelah. Oh ya, terima kasih ya, sama-sama. Begini Bu Eka, di guru penggerak itu kebetulan ada materi IPA 1 itu tentang pengambilan keputusan. Nah, yang ingin saya bicarakan dengan Bu Eka pada pagi ini itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berarti konsep benar salah ya kalau apa namanya dilema etika ya. Iya. Sebenarnya kalau saya mengidentifikasi itu ada 4 sudut pandang yang saya ambil. Yang pertama saya melihat dari kasusnya itu dari titik benar salah. Ini benar atau salah gitu ya. Kemudian yang kedua, saya harus menempatkan rasa keadilan yang akan berlawanan dengan sikap kasihan. Cara saya mengidentifikasinya seperti itu. Ini berdasarkan teori yang pernah saya baca gitu, tapi nggak tahu ini benar atau tidak. Walaupun kadang-kadang dalam perjalanan itu tidak secara keseluruhan diterapkan gitu. Kemudian yang berikutnya itu saya melihat ini ada kepentingan individu, apa ada kepentingan kelompok. Dan yang keempat itu juga ada begini, kasusnya ini nanti mengambilnya dampaknya itu jangka panjang apa jangka pendek seperti itu. Walaupun nanti dalam penyataannya kadang-kadang kok saya mengambil keputusan itu tidak semua 4 hal itu saya gunakan semua gitu dalam identifikasi. Lihat penekanannya juga seperti itu. Ini sesuai dengan teori yang pernah dibaca gitu, tapi kadang-kadang praktek di lapangan kan bisa situasional. Iya, situasional. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini ambil skala prioritas ya, karena sama-sama benar kan gitu. Berarti dari kasus ini mau menyikapi ini ya, posisinya akan benar, posisi ini juga akan benar gitu. Nanti saya melakukan ada 3. Kalau biasanya saya mempertimbangkannya itu yang pertama tuh saya akan berpikir dan mempertimbangkan hasil akhir. Kalau jadi kalau saya melakukan seperti ini nanti kedepannya seperti apa sih? Jadi hasil akhirnya, jadi mempertimbangkan di awal, memprediksikan di awal hasil akhirnya seperti apa. Terus yang kedua, ketika saya mengambil keputusan seperti itu, kebijakan seperti ini ada aturannya enggak? Ada regulasi enggak yang mendasari? Gitu. Jadi tidak melakukan sendiri, harus ada dasar hukumnya ibaratnya gitu ya, ada regulasinya. Kemudian dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang benar sama-sama benar, saya itu harus memperhatikan juga yang namanya kepedulian dan kepentingan bersama. Apakah di sana tuh nanti akan muncul kepedulian, apakah nanti juga ada untuk kepentingan bersama. Kalau kira-kira itu tidak begitu menguntungkan untuk kepentingan bersama, ya berarti ada skala prioritas. Banyak nih permasalahannya Bu Eka. Banyak sekali sebenarnya. Jadi memang dalam 1 bulan begitu aja ada beberapa hal yang memang harus segera disikapi, diambilkan sebuah kebijakan agar sekolah lembaga itu tetap bisa berjalan. Kayaknya perbincangan kita itu agak menyenangkan nih pagi ini. Suka saya karena ini temanya berkaitan dengan leadership. Dulu waktu di kepala sekolah juga 3 bulan online. Di SIM PKB juga. Melalui SIM PKB juga, LP2KS waktu itu online juga 3 bulan karena pas masa pandemi.
Nah, jadi ya sebenarnya juga salah satu materi, cuma tidak dikemas mungkin seperti guru penggerak nih. Kalau guru penggerak ada modul sekian-sekian, kami dikemas kepemimpinan. Jadi lebih condong pada langsung kepemimpinan kepala sekolah, bagaimana standar, terus dikemas. Kemudian juga praktek di lapangan. Jadi sama saja. Jadi saya memang senang karena ini ada hubungannya dengan tupoksi saya ya. Tugas pokok dan fungsinya saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Mereka sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah di SD Windows 1 ini. Belum lama sih sebenarnya. Saya ditempatkan di sini itu tepatnya 17 September 2021. Oh, Jadi nanti September 2023 baru 2 tahun. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih, Boleh kalau saya bisa jawab. Insya Allah saya yakin jenengan bisa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk kamu ngambil keputusan begitu? Iya, untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang Bu Eka hadapi selama menjadi pemimpin di SD Windows ini. Saya tuh ngambil keputusan seperti itu, langkah-langkah itu tidak sesuai dengan secara teoritis tidak ya, tapi ini aja sesuai dengan pengalaman. Kalau yang pernah saya baca itu ada berapa ya, 9 apa 7 atau 9 langkah gitu ya kalau bahasa dalam teori-teori kepemimpinan gitu. Tapi kalau dalam prakteknya kadang-kadang ya ada hal-hal yang terlompati oleh saya begitu ya. Iya. Saya sendiri lupa lah kalau langkah-langkah yang secara teoritis itu seperti apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya aja. Yang pertama itu saya harus melihat kalau saya mengambil keputusan seperti ini kira-kira nilai-nilai yang akan bertentangan itu apa. Jadi dampak negatif positifnya harus dipikirkan. Pertama kali itu. Kemudian saya akan tahap berikutnya itu untuk mengambil keputusan itu tidak berdiri sendiri, tidak saya sendiri yang namanya egois ya kalau menyikapi sendiri. Jadi saya akan merangkul siapa-siapa yang bisa saya ajak untuk menjadi orang atau faktor-faktor yang mendukung untuk saya membuat keputusan. Tidak bisa sendiri, saya tidak bisa sendiri. Misalnya rekan guru, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk membuat sebuah keputusan saya harus mengumpulkan fakta dulu. Fakta-fakta apa ya, kalau misalnya mau ngambil keputusan tentang misalnya yang paling gampang pada saat pandemi itu. Nah, anak-anak kan disuruh masuk terbatas ya, waktu itu saya masuk ke sini pas PTMT. Nah, tatap muka terbatas. Jumlah siswa di sini tidak banyak. Kalau saya mengikuti aturan yang hanya masuk separuh-separuh, kadang-kadang tidak efektif dan tidak efisien. Jadi mengambil keputusan sampai fakta-fakta di lapangan, anak saya di sini sedikit. Kalau saya masukkan di shift gitu, sekolah ini besar gitu ya. Maksudnya kan jenengan bisa lihat sendiri lahannya luas dan sebagainya. Satu kelas itu anak maksimal itu cuma 15 di sini paling besar. Kan sedikit sekali. Jadi kalau saya masukkan semua no problem gitu. Tapi mungkin yang PTMT dibagi shift itu kalau kelasnya itu memang besar gitu ya. Jumlah siswanya besar rombongan. Akhirnya saya rundingan sama teman-teman, fakta di lapangan bisa dimasukkan semua. Bisa kali juga masukkan semua. Kalau seandainya saya masukkan separuh-separuh pun saya bagi kelas atas, kelas bawah yang kebetulan jumlahnya hampir seimbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hampir seimbang. Jadi fakta-fakta di lapangan seperti apa. Itu paling gampang yang kemarin, maksudnya langsung terjun langsung ya saya dengan kenyataan. Yang kemudian saya uji benar salah. Jadi kalau saya masuk seperti ini, kondisinya benar sesuai regulasi gitu ya. Terus kesalahan saya gimana? Misalnya minta suruh separuh-separuh, kok saya masukin semua, kan itu ada benar salahnya ya. Nah seperti itu. Itu jadi tahap-tahap saya uji dulu benar apa salahnya, benar atau salahnya maksud saya. Tapi untuk di sini itu pada saat itu COVID-nya memang tidak terlalu banyak terjangkit ya warga sini. Kok berani Bu Eka berani untuk memasukkan anak semua? Kalau masuk semua enggak, cuma shiftnya itu tidak shift kelas gitu loh. Kan kalau sekolah besar ya, kalau sekolah-sekolah umumnya kan katanya suruh masuk shift kelas gitu ya. Jadi namanya jumlah kelasnya 30. Nah, menurut peraturan di surat dari Dinas Pendidikan maupun informasi yang disampaikan oleh Korwil itu suruh misalnya separuh siswa. Saya berpikir separuh siswa rasio di kelas saya itu untuk luas ruang dengan siswa itu sudah nggak masalah kalau saya masukkan semua. Jadi daripada saya cuma masuk misalnya kelas 2 yang hanya 12 anak misalnya waktu itu, masuk 6 kan dia kasihan gurunya juga.
harus Iya, tidak iya. efektif, tidak efisien Iya. gitu lah. Jadi yang saya maksud seperti itu gitu. Pada kenyataannya faktanya anak-anak dimasukkan 12 juga ruang kelasnya masih memenuhi persyaratan dengan jumlah luas ruang seperti itu dimasuki anak 12 itu sudah bisa apa ya namanya mengatur jarak tempat duduk itu sudah bisa terpenuhi. Jadi fakta seperti itu. Jadi saya uji coba benar salahnya seperti itu. Kemudian kan katanya di teori itu paradigma benar dan salah gitu ya. Iya. Itu juga jadi tahap berikutnya setelah uji benar salah paradigmanya. Di apa diterapkannya itu kira-kira nanti ada dampaknya atau tidak begitu. Nah tadi pertanyaannya kan di sini banyak apakah tidak ada kasus gitu. Alhamdulillah mulai saya di sini PTMT itu masih kondisi COVID sampai sekarang itu ya setelah semuanya kasarannya new normal ya kembali normal kok saya tidak ada kabar berita seperti itu ya yang maksudnya terdampak dan sebagainya tidak ada. Alhamdulillah. Terus itu langkah saya berikutnya ini masih ada tentunya kasus masalah itu kan ada solusi nah seperti itu. Nah tadi yang sudah bertahap-tahap itu saya anggap sebuah solusi kemudian setelah saya uji coba benar salah saya melakukan resolusi. Nah kira-kira tadi kalau misalnya saya kan tadi kan uji coba ya katanya uji coba benar salah dimasukkan semua kemudian saya melakukan ada nggak dampaknya. Jadi yang tadinya kata pemerintah harus masuk separuh-separuh per kelas waktu itu saya tidak melakukan. Ternyata resolusi saya tidak seperti apa yang di pemerintah selesaikan. Solusi dari pemerintah saya dengan cara saya yang saya buat bersama teman-teman itu tadi. Kemudian setelah tentunya kalau sudah ada resolusi mestinya dalam tahap-tahap setiap apapun permasalahan dalam setiap program itu pasti ada refleksi. Iya. Jadi kita merefleksi dan biasanya kami di sini ini 1 bulan sekali mengadakan rapat dinas begitu. Kalau briefing kami bedakan memang di sini pada saat rapat itu ada yang namanya rapat dinas, ada yang namanya rapat kerja, ada yang rapat koordinasi, juga ada briefing. Briefing itu sewaktu-waktu ada hal-hal penting yang kita. Nah nanti untuk sebuah kasus, sebuah program mungkin ada di akhirnya ada refleksi. Kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana yang nanti akan digunakan untuk yang tahap terakhir yaitu setelah mengambil keputusan atau refleksi tahap akhirnya itu adalah rencana tindak lanjut. Kalau saya seperti itu. Jadi setelah refleksi pasti akan ada rencana tindak lanjut. Namun karena kita ini juga terkoneksi dengan kepentingan pemerintah, akhirnya saya ya koneksikan dengan kepentingan pemerintah. Berarti Bu Eka itu sudah melakukan banyak hal ya dengan konsep-konsep yang seperti itu, kemudian Bu Eka memutuskan mengambil langkah yang berbeda dengan pemerintah itu disesuaikan dengan kondisi di sini. Berarti dalam pengambilan keputusannya sangat bagus di Bu Eka. Insya Allah seperti itu. Karena ya itu tadi selain ada regulasi dari pemerintah, saya juga harus memperhatikan usul saran dari orang tua, orang tua. Nah itu jadi keputusan itu saya ambil seperti itu dan saya rundingkan dengan guru ya. Karena kan salah satu hal yang menjadi faktor untuk kita membuat keputusan kan adanya guru melalui rapat dengan guru, kemudian kita menerima usul saran dari komite dari orang tua. Itu kejadian 2021, 2022. Sekarang alhamdulillah semua sudah kembali. Setelah saya ngobrol dengan Bu Eka, saya memiliki pandangan yang sangat luar biasa ya terhadap keputusan yang Bu Eka ambil tadi. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Kalau saya satu hal yang bisa saya anggap efektif itu regulasi dari pemerintah. Regulasi dari pemerintah yang itu bisa diterapkan secara universal. Jadi kami mengambil keputusan itu hanya sekedar mengikuti aturan dari sana, diimplementasikan atau diterapkan di sini, disesuaikan dengan kondisi kami, dengan harapan itu nanti akan bisa menjadi sebuah kebijakan atau keputusan yang memenuhi kebajikan untuk bersama. Jadi kalau saya ya itu tadi regulasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Eka alami? Tantangan saya ya? Iya, tantangannya. Tantangan saya itu
saya harus memilah dua hal, antara itu sebuah keadilan yang mengikuti regulasi dengan rasa kasihan karena adanya perasaan humanis. Iya, ya itu sangat sangat Sensitif sekali. Iya. Jadi kalau dalam buat keputusan ya itu yang paling tantangan saya. Jadi paling gampang seperti beberapa waktu yang lalu kami itu pengen ya anak-anak di sini meskipun di sini kan pedesaan Iya. dengan apa ya, kalau saya memperhatikan dari karakteristik siswa itu, sekarang namanya nggak siswa ya, peserta didik, itu kan status ekonomi sosial, terus jenjang pendidikan orang tua begitu ya, semua kan bawah gitu ya. Ya ada sih yang memang orang tuanya berpendidikan tapi itu tidak banyak prosentasenya. Nah kemarin kami mencoba untuk yang namanya menyentuhlah sekolah ini dengan teknologi. Jadi kami mengadakan ujian dengan yang maunya sih sama seperti sekolah-sekolah di kota, dikenalkan anak-anak itu ujian dengan Google Form, dengan apa ya, misalnya kita pembelajaran waktu masih daring itu dengan Google Classroom, ketika anak-anak dibuat PTMT separuh-separuh begitu ya, ada yang di rumah pakai Google Classroom, tapi kendalanya itu tadi knowledge-nya orang tua, kemudian wawasannya orang tua terhadap teknologi nggak semuanya bisa. Ya guru harus membimbing anak dari sekolah di rumah, juga membimbing orang tuanya gitu loh. Nah jadi saya harus gimana ya, ini antara saya harus peduli, saya harus mematuhi regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, tapi satu sisi saya kasihan dengan kondisi masyarakat, karakter siswa dan orang tuanya. Jadi bertentangan ini, keadilan harus mengikuti dengan sistem, dengan regulasi, tapi dari satu sisi saya harus ada versus ya, ada melawan rasa kasihan, harus ada humanisnya. Di sini menengah ke bawah, ada yang nggak punya HP loh bahkan, ya seperti itu. Jadi ini harus diselesaikan kasus ini dengan sebuah kebijakan begitu, dengan kebijakan yang itu tadi humanis. Nah, guru-guru di sini alhamdulillah meminjamkan HP-nya begitu. Kalau menurut saya sih juga hampir sependapat nih. Selama ini peraturan pemerintah itu bagus, dia mengarahkan ke teknologi karena kita memang berkembang di zamannya teknologi, tetapi tidak semua teknologi itu bisa berada di tempat kita. Sehingga kalau anak itu di desa, sama saya juga di desa, itu kita ngajarinya enggak mulai dari tengah, dari nol. Iya betul. Bahkan itu ketika saya masih jadi guru, karena saya sebelum itu kan masih tahun 2020 masih guru ya. Itu saya ngajari bukan hanya mengajari siswanya, tapi juga saya mengajak orang tuanya untuk belajar. Jadi motivasi orang tuanya pertama ya, kalau istilah anak-anak sekarang insecure, nggak pede gitu mau memulai. Itu saya motivasi lewat WA dan sebagainya. Alhamdulillah orang tuanya bisa. Waktu itu loh, itu ketika saya jadi guru. Jadi memang itu tadi, ketika saya jadi kepala sekolah ngadepi bener gitu. Kalau dulu jadi guru hanya siswa dan orang tua, begitu saya jadi kepala sekolah ya siswa, orang tua, komite, semua komponen yang ada hubungannya dengan lembaga seperti itu. Nah dari semuanya itu apakah selalu setuju? Itu kan termasuk tantangan. Iya setuju. Tidak, awalnya tidak begitu. Makanya saya bilang itu tadi. Jadi awalnya tuh masih ya semua bentrok dulu ya katanya. Ada yang ya Bu siap gitu, di depan saya siap, di belakang saya tidak tahu gitu. Ada yang dari awal tuh Bu gini mengeluh dan sebagainya. Tapi itu tadi kuncinya ternyata motivasi, mau merangkul, dan alhamdulillah kemarin itu ketemu juga mantan wali ya. Jadi mantan wali siswa ketika saya di sekolah yang lama, ya mereka itu punya kesan. Kita ketika sebelum saya pindah ke Bendo, ya itu tadi banyak pengetahuan, banyak wawasan juga mereka dapat, gak hanya anaknya tapi orang tuanya seperti itu. Berbagi. Tantangannya luar biasa, tapi harus menyentuh di hati, humanis kemanusiaan. Alhamdulillah ya Bu Eka, kita sudah ada 5 pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Banyak kasus ini tadi situasional. Jadi ada kasusnya situasional ya. Iya, jadi
Bentuk kasusnya ya. Kalau memang kasus itu perlu diselesaikan dengan tahap-tahapan, berarti saya membuat jadwal. Nah, itu biasanya ada rapat koordinasi dengan guru. Nanti perkembangannya seperti apa, sampai cross check, sampai akhirnya ada uji benar dan sebagainya, itu tadi langkah-langkah saya itu terjadwal. Tapi ada yang sebuah kasus yang bisa diselesaikan, saya menyelesaikannya di rapat. Menyelesaikan di rapat ya? Di rapat. Kalau itu memang bisa diselesaikan dengan hanya cukup dewan guru, ya saya rapat dewan guru penyelesaiannya di rapat. Tapi kalau memang nanti saya itu harus menyelesaikan melibatkan komite, kalau melibatkan orang tua, ya berarti nanti ada rapat. Jadi melihat konteks seberapa luas permasalahan ini. Iya, betul sekali. Jadi saya tidak bisa mengatakan terjadwal atau tidak, ya profesional tergantung kasusnya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan dari waktu yang itu tadi? Kan tadi waktunya situasional. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Pertama saya harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi fakta-fakta apa, gitu ya. Kemudian latar belakangnya apa, tujuannya apa. Seperti ya sudah saya contohkan tadi di depan itu ketika pandemi mas. Jadi maksudnya ya sinkron ya dengan. Jadi identifikasi masalah dulu, ini tentang pembelajaran tetap muka terbatas. Kemudian latar belakangnya apa toh yang menyebabkan, ada dasar hukumnya dan sebagainya. Kemudian tujuan dari pengadaan PTMT dengan yang versinya saya itu apa gitu, harus saya buat. Jadi saya identifikasi dulu. Kemudian saya menggunakan membuat sebuah resolusi yang itu tidak hanya menggunakan rasio tapi juga menggunakan masa. Jadi resolusi saya menggunakan rasio, berarti rasio itu akal, dan juga saya imbangi dengan rasa. Kemudian saya itu membuat refleksi dari pengalaman yang didapat dari kasus-kasus itu tadi gitu. Baru kemudian ke depannya saya membuat semacam penerapan ke depan itu ya, semacam RTL lah ya, jadi rencana tindak lanjut. Jadi kalau misalnya ketemu seperti ini akan seperti ini, yang seperti tadi mau ujian dengan teknologi Google Form gitu. Oh ternyata ada kendala, ada anak-anak yang tidak punya HP gitu ya, terus akhirnya diakali, oh mungkin ganti Google Form, sekarang sudah ada quizzes yang katanya menggunakan moda kertas juga bisa begitu toh. Nah itu ada sebuah solusi, dan itu saya tidak berdiri sendiri, maksudnya saya tidak merencanakan sendiri, saya juga harus mengorek informasi dari kompetensi guru saya. Jadi RTL itu selain dari pengalaman hasil refleksi tadi pengalaman, kemudian nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman guru. Nanti ada masukan, bagaimana kalau seperti ini Bu, kita menggunakan model kertas dengan model yang baru quizzes misalnya. Jadi tetap berkembang. Sekolah juga naik, teknologinya itu kan juga bagian dari promo sekolah saya. Ada di sini ada inovatif. Ini slogan saya. Jadi ada baik itu sebenarnya, jadi benda satu itu baik. Termasuk salah satunya ada inovatif. Bu Eka, itu kalau tadi ngendikan kan baru hampir 2 tahun ya menjadi kepala sekolah, tapi jawabannya sudah luar biasa bagus sekali menurut saya. Ya, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya mengambil keputusan, faktor yang membantu saya itu enggak seseorang, tapi itu ya kadang sekelompok orang. Oh, sekelompok orang. Iya. Yang pertama itu yang paling terdekat itu adalah rekan-rekan guru. Ya pasti. Jadi setiap keputusan tidak bisa saya putuskan sendiri, saya harus sharing dengan teman-teman, saya diskusi dengan teman-teman, itu tadi melalui tahap-tahap tadi. Kemudian yang kedua, saya akan melibat, kalau memang itu luas dan itu nanti juga akan berdampak luas terhadap orang tua wali, saya akan ngajak komite sekolah. Berarti seperti yang kembali kayak pertanyaan sebelumnya tadi ya, seperti itu. Jadi saya akan melibatkan itu. Kemudian pendukung komite pasti gantiannya orang tua wali. Kemudian kalau
atasan naik juga saya akan mempertimbangkan instruksi atasan. Si atasan. Pasti itu, karena kaitannya tadi kita membuat keputusan pasti ada regulasi pasti turun dari atasan kan. Berarti orang yang berpengaruh atasan ya? Ya, atasan gitu ya, atasan. Jadi dari sini ya instansi kita karena dinas pendidikan apa Kemdikbud nanti yang langsung ke saya kan dinas pendidikan ya. Jadi ya seperti itu. Regulasinya apa? Jadi yang mempermudah saya kan berarti kan regulasi yang dibuat siapa? Atasan. Jadi menurut saya atasan juga membantu saya untuk mempermudah membuat sebuah keputusan. Dan selanjutnya apa ya? Tidak ada sih. Yang paling utama yaitu rekan, kemudian komite dan orang tua wali, kemudian atasan. Apakah mungkin keluarga juga bisa untuk membantu? Ya kan, kalau sama keluarga itu saya tidak minta untuk membuat keputusan ya, jadi saya cuma sekadar cerita saja ya, cuma diskusi. Saya punya masalah seperti ini dan tidak berusaha untuk pekerjaan di rumah, pekerjaan di sekolah itu tidak saya bawa ke rumah gitu, jadi nggak tumpang tindih masalah. Rumah sendiri kan kadang-kadang kita sudah ribet dengan masalah. Nah, saya tuh prinsipnya gitu. Jadi kalau sudah sampai di rumah off dengan urusan sekolah, ya sekolah itu tidak membawa urusan rumah di sekolah, sehingga kan semua baik-baik saja. Nanti khawatir kalau saya bawa urusan rumah ke sekolah, justru rumah ada masalah, bertutup di sini, berengut sama teman-teman guru kan jadi salah gitu. Jadi ya harus bisa memilah. Jadi salah sasaran. Nah betul, nanti harus di sini tidak perlu dimarah karena terbawa emosi dari rumah marah gitu. Jadi saya kalau di rumah urusan rumah ya rumah, urusan sekolah. Jadi kalau sama keluarga, sama suami atau sama anak-anak, kalau udah sebetulnya anak-anak juga guru ya, jadi kadang kita cuma sharing cerita saja, hanya sebatas cerita. Jadi bukan yang membantu saya untuk membuat sebuah keputusan terhadap kebijakan di lembaga yang tadi. Kalau yang dibawa bahagia mungkin nggak apa-apa gitu. Betul. Tapi kalau yang dibawa marah itu. Nah, jadi kadang-kadang emosi dari rumah, emosi yang jelek, negatif, kalau kita terus nggak bisa menempatkan diri ya jadi kacau. Makanya kalau yang happy nggak apa-apa, tapi sini senyum-senyum sendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya nih Bu Eka, dari semua yang telah jenengan sampaikan, dari pertanyaan-pertanyaan saya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu Eka ambil dari pengalaman Bu Eka untuk mengambil keputusan di rumah? Saya itu merasa ini sesuai dengan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, bahwa sasaran akhirnya kita, tujuan akhirnya kita kan sesuai dengan Sisdiknas juga, tujuan pendidikan karakter. Jadi kalau saya hikmah yang bisa saya petik, hikmah yang saya bisa ambil sebuah kebijakan atau keputusan yang penuh dengan tantangan ini, itu ya karakternya. Iya. Jadi yang pertama itu akan tumbuh rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Bukan hanya untuk lembaga, bukan hanya untuk siswa, untuk guru, untuk semua gitu. Hasil akhirnya itu karakter itu yang pertama di hati itu cinta, kasih, sayang, kemudian rasa peduli, kemudian juga menunjukkan tanggung jawab. Ya semua pendidikan karakter yang ingin kita kembangkan di kurikulum merdeka itu kalau kita mengikuti keputusan pembuatan keputusan dengan cara seperti itu tadi sama. Jadi guru dan siswa itu sama-sama bermuara pada pendidikan karakter. Termasuk juga di akhirnya itu nanti ada tanggung jawab, ada peduli, ada kedisiplinan akan tumbuh. Termasuk terakhir itu kita akan menjadi orang yang bisa mengapresiasi orang. Karena sejujurnya saya melihat apresiasi itu kan bukan sekedar memberikan penghargaan dalam bentuk buat uang, benda, bukan, tapi dalam sebuah bentuk ini loh, kamu berjasa seperti ini loh, harusnya kamu dihormati lah ya, dihargai gitu, rasa hormat, ucapan kasih atau ucapan seperti itu. Jadi hasil akhirnya saya merasakan bahwa karakter tingkat tinggi itu adalah apresiasi itu luas banget, jadi menghargai, menghormati, menyayangi orang dengan ini semua. Jadi tidak benda sih ya, dari akhir semua ini bukan sebuah kebendaan, bukan sebuah materi, tapi adalah sebuah karakter. Itu yang tak rasa. Bu Eka, terima kasih atas kesempatan yang Bu Eka berikan untuk saya, untuk bincang-bincangnya, untuk pengalamannya Bu Eka. Jadi saya bisa mendapatkan pandangan baru
saya juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari mereka, semoga nanti bisa bermanfaat untuk saya juga. Sepertinya untuk pembicaraan hari ini cukup dulu. Terima kasih Bu Eka atas semuanya. Sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada yang mungkin kata-kata saya yang kurang. Iya ya. Apakah nanti suatu saat bila saya ingin mewawancari Bu Eka bersedia lagi? Sangat pasti akan saya bantu. Tugas kita manusiakan saling membantu. Iya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih tetap happy, masih senyum. Oh iya, Ibu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara tentang tugas guru penggerak pada modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Silakan, dengan senang hati membantu. Oh iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan pengalaman saya selama jadi kepala sekolah, kasus itu bisa berbagai macam yang saya dapat karena karakter dari guru itu juga bermacam-macam, dari karakter siswanya juga bermacam-macam. Jadi saya harus mengidentifikasi dari ini seandainya kasus itu apakah melanggar aturan atau hukum atau tidak, atau kasusnya itu merugikan orang sekitarnya atau tidak. Jadi saya harus memilah dalam melihat kasus. Mungkin begitu. Oh begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Mahendra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di Mahendra, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam masalah kasus seperti itu, saya harus melihat dulu titik permasalahannya. Apa yang menjadi permasalahan di dalam kasus tersebut? Siapa yang terlibat? Kemudian itu kasusnya apakah hanya di dalam sekolah atau sampai menyangkut pautkan dengan orang luar atau pihak luar? Itu kan harus dilihat dulu. Nah, untuk menyelesaikannya, biasanya saya mengambil keputusan karena sebagai kepala sekolah, saya mengambil keputusan sendiri dengan melihat apa yang saya ambil ini nantinya tetap menitik beratkan untuk kebaikan semuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Mahendra lakukan selama ini? Yang langkah yang saya ambil pertama menganalisis permasalahannya itu, kemudian melihat dari pengalaman saya. Biasanya kan kasus itu ada beberapa yang sudah pernah saya alami. Nah, itu bisa melihat itu, tapi disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kemudian mengacu pada peraturan yang ada di sekolah atau kode etik guru atau tata tertib sekolah, apakah aturannya itu dilanggar atau tidak. Kemudian mempercayai insting saya sendiri. Jadi insting atau feeling itu juga bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian melihat karakter dari siswa dan guru, karena karakter ini penting. Dan yang terakhir pendekatan secara pribadi pada yang terkena kasus.
Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Mahendra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektifnya tidaknya ini saya melihat dari kasus ini termasuk yang berat atau ringan. Kalau yang ringan itu berarti tidak menyalahi peraturan atau hukum, itu saya bisa langsung secara pribadi pendekatan mengajak berbicara dengan yang berkasus tersebut. Tapi kalau yang terkena hukum atau melanggar hukum, peraturan dari Kemendikbud atau dari pihak dinas, itu berarti saya melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan. Ibu, ini kalian saya catat. Kemudian dari hasil itu nanti saya melaksanakan refleksi, apakah keputusan saya itu tidak sesuai atau maksudnya tidak merugikan orang atau sudah pas atau belumnya. Jadi ada evaluasi dan refleksi untuk diri saya sendiri. Refleksi dan evaluasi. Yeah. Kemudian untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Mahendra alami? Tantangannya karena kita bekerja dengan orang lain, otomatis apa yang saya berikan menjadi keputusan itu belum tentu mereka menerima. Ini tantangannya. Terus yang kedua, tantangan lainnya adalah di kasus ini guru tersebut atau siswa ternyata tidak memahami keputusan yang sudah saya berikan. Jadi mereka maksudnya kasus ini sudah saya putuskan misalkan dengan cara A. Ternyata yang saya berikan keputusan itu yang bersangkutan tidak menjalankan atau bagaimana. Nah, itu tantangannya terkadang seperti itu. Sehingga saya harus mengambil tindakan untuk pendekatan secara perlahan, secara pribadi. Kalau seperti itu, bagaimana Ibu bisa tahu kalau guru atau siswa tersebut tidak melaksanakan apa yang diinginkan? Setelah saya memberikan keputusan dari kasus, itu saya kan mengamati dulu bagaimana perkembangannya, jadi memantau. Nah, setelah itu kalau yang bersangkutan sudah berubah atau menjalankan sesuai yang saya putuskan tadi, tetap melihat perubahannya sejauh mana. Jadi tetap memantau dari hasil keputusan itu. Berarti walaupun jenengan sudah membuat keputusan, tapi ternyata ada tantangan seperti itu. Ya, karena yaitu kembali ke karakter, karena tiap sekolah itu, tiap lembaga mempunyai lingkungan yang berbeda, karakternya berbeda, sehingga pendekatannya pun tidak akan sama untuk satu orang guru dengan guru yang lain, satu orang siswa dengan siswa yang lain, karena mereka juga punya latar belakang yang berbeda. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apakah Ibu Mahendra memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Mahendra langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Mahendra jalankan? Kalau untuk menangani kasus, kalau yang selama ini masih ringan, saya akan langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Karena kalau untuk ringan itu kan bisa diatasi oleh orang sendiri. Tapi kalau memang melanggar aturan yang agak berat kasusnya, nah itu perlu jadwal karena melibatkan orang lain seperti pengawas atau pihak
Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dari jadwal itu tadi? Prosedur yang saya jalankan biasanya pendekatan secara pribadi, kemudian melihat sejauh mana kasus itu sudah terjadi, karena itu berpengaruh dengan sekelilingnya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apakah Ibu Mahendra memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu Mahendra langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Mahendra jalankan? Kalau untuk menangani kasus, kalau yang selama ini masih ringan, saya akan langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Karena kalau untuk ringan itu kan bisa diatasi oleh orang sendiri. Tapi kalau memang melanggar aturan yang agak berat kasusnya, nah itu perlu jadwal karena melibatkan orang lain seperti pengawas atau pihak Korwil atau Dinas untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dari jadwal itu tadi? Prosedur yang saya jalankan biasanya pendekatan secara pribadi, kemudian melihat sejauh mana kasus itu sudah terjadi, karena itu berpengaruh dengan sekelilingnya. Kemudian takut ini blank saya. Oh, pantesan tadi kok gak Jawabannya dijawab. ya. Susah. Saya sama Arbang itu loh dulu ngulang sampai berapa kali Tentang apa, Bu? yang perpustakaan Oh, alah. ini jurnal Dari testimoni. testimoni. Tapi saya buat sendiri kalimatnya, saya pikir dibikinin. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Mahendra jalankan? Kalau untuk melihat kasus ini, biasanya saya lihat dulu kasusnya seperti apa. Saya biasanya menyelesaikan masalah langsung apabila kasus itu ringan. Tapi kalau kasusnya itu berat, melanggar kode etik guru atau melanggar hukum, itu biasanya saya memberikan jadwal tertentu karena harus menelaah dulu untuk penyelesaiannya. Kalau untuk yang ringan-ringan ya saat itu juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Mahendra dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa kasus yang saya memang harus menyelesaikan sendiri, saya selesaikan sendiri. Tapi ada beberapa kasus yang memang saya membutuhkan diskusi dengan dewan guru, rekan-rekan guru, agar hasil yang keputusan saya ambil itu bisa lebih efektif. Dan yang penting tidak merugikan beberapa pihak. Jadi keputusan yang saya ambil itu saya lihat dulu, seandainya itu merugikan maka harus dilihat kembali keputusan yang saya ambil dan kemudian saya ubah lagi agar hasilnya baik untuk semuanya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Mahendra petik dari pengalaman Ibu Mahendra dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu kita harus mengambil pertimbangan, tidak bisa gegabah. Jadi harus dilihat dulu kasusnya, itu nanti apakah baik keputusan yang saya ambil itu untuk semua pihak. Dan setelah mengambil keputusan, saya memilah-milah kembali atau merefleksi, mengevaluasi
untuk pembelajaran saya untuk kedepannya. Terkadang ada beberapa kasus akan saya dapat lagi di beberapa tahun ke depan. Jadi tetap belajar dari apa yang terjadi pada saat itu. Bu Mahendra, percakapan kita hari ini ternyata telah membuka pikiran saya bahwa dalam menjadi seorang pemimpin yang sepertinya ada mudahnya, ada tidaknya ya Bu ya. Ya, karena mengambil keputusan ini melibatkan banyak pihak. Jadi Ya. keputusannya tidak bisa asal ambil keputusan. Jadi harus ditelaah dulu. Iya. Kemudian untuk refleksi percakapan kita pagi ini dari nomor 1 sampai nomor 8 itu tadi Bu Mahendra ternyata juga melihat karakternya guru dan siswanya seperti apa, kemudian sejauh mana masalah yang dihadapi, kemudian ada proses menganalisis permasalahan yang digabungan diambilnya dari pengalaman yang pernah Bu Mahendra alami, kemudian dari permasalahan tersebut diambil solusi itu, efektif tidaknya solusi itu, dan bisa merugikan banyak orang atau tidak merugikan, dan kemudian dalam pengambilan keputusan ternyata itu juga bisa memilah ini diputuskan sendiri ataukah perlu dengan orang lain. Nah, saya rasa percakapan hari ini cukup sampai di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Saya mohon untuk diri dulu. Terima kasih. Ya.